Dan ini salah satu minas sunanil mahjurah, ajaran Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya, yang punya cinta Nabi tapi tidak kerjakan ajaran ini. Ajaran apa? Bangun tidur tangannya dicuci dulu. Nabi bilang, bila seorang kamu tidur, bangun. Lalu ketika bangun tidur, jangan dimasukin tuh tangan ke wadah. Emang apa? Ente nggak tahu tangan itu megang apa? Ini namanya alasan. Khawatir tangan kita memegang benda-benda najis dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa anhu, dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan. Apabila bangun oleh seorang kamu dari tidurnya, maka janganlah mencelupkan akan telapak tangannya pada wadah hatta yaghsilaha, sehingga ia mencuci akan tangannya salasan sebanyak 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, maka sesungguhnya dia, yaitu tidak tahu dia kemana bermalam oleh tangannya. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaq alaih. Wa hadza lafdu Muslim, adapun ini yaitu redaksi hadis yang ada di Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Segini kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum mencuci tangan setelah bangun dari tidur. Hadis yang kita bedah saat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Imam Abu Dawud juga riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya. At-Tirmidzi juga riwayatkan di dalam Sunanut Tirmidzi-nya. An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya. Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majah-nya. Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta, Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Inilah hadis yang akan kita bedah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumi, kata Nabi, manakala seorang kamu bangun dari tidur, fala yaghmis yadahu, maka janganlah tangannya dicelupin ke wadah yang ada airnya, wadah yang kurang dari 2 kulah tentu. Sebelum tangan ini dicuci dulu sebanyak 3 kali. Nabi memberikan alasan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu,
karena kita enggak tahu waktu tidur tangan ini kemana jalannya. Waktu kita tidur gerepek kemana ini kita punya tangan. Ini sehingga kita bangun tidur diatur, dan ini salah satu minas sunanil mahjurah, ajaran Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya, yang punya cinta Nabi tapi tidak kerjakan ajaran ini. Ajaran apa? Bangun tidur tangannya dicuci dulu, tangannya. Oleh karena kajian kita Bulughul Maram, hadis hukum, karena itu saudara sekalian, bila mana seorang anak manusia tidur, maka saat tidur dia tidak sadar tangannya gerak kemana, waktu tidur tangannya megang apa. Bisa jadi tangannya waktu tidur megang jerawatnya, megang bisulnya, megang duburnya, megang tititnya, megang najis. Waktu tidur kita enggak paham, maka saat tidur jangan-jangan aurat kita terbuka karena tidur pakai sarung. Tangan kita masuk di sidi kita enggak paham waktu kita tidur. Maka Islam mengajarkan kepada umat manusia, lebih-lebih kepada pemeluknya, setelah bangun tidur tangan dicuci. Setelah bangun tidur tangan dicuci, dan ini ijma. Semua ulama sepakat bahwa bangun tidur itu adabnya tangan ini dicuci terlebih dahulu sebelum dimasukkan kepada air yang sedikit. Begitu, dicuci dulu. Hanya perbedaannya, mencuci telapak tangan ini hukumnya apa? Apakah wajib? Apakah sunnah? Ini yang berbeda-beda daripada para ulama-ulama Islam. Sehingga saudara, mencuci tangan ini adalah yang prinsip perintah Nabi. Apakah alasannya dimengerti oleh kita, ataukah alasannya tidak dimengerti oleh kita? Yang paling pokok mematuhi perintah Rasulullah. Ini sepakat kita sebagai umat kudu menjalankan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Maukah kita akhirnya mengerti ada apa ini? Bangun tidur tangan disuruh dicuci. Mengertikah kita? Tidak mengertikah kita? Masuk logika kita kah atau tidak masuk logika kita? Rasional atau irasional? Bagian lain, prinsipnya menjunjung tinggi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang paling utama. Sehingga saudara, dari pertemuan ini ada beberapa faedah, beberapa manfaat, beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari kajian hadis pada pertemuan ini. Yang pertama, dari hadis ini kita bisa ambil disyariatkan mencuci tangan
sebelum memasukkan ke dalam bejana, ke dalam wadah. Ibarat ini ember, tangannya jangan dicelupin, ndak boleh sama Nabi, tapi dicuci dulu. Cuci dulu. Kalau sekarang ada keran ya cuci keran dah. Yang menjadi perbedaan ulama, apakah mencuci tangan setelah bangun tidur ini adalah perintah wajib ataukah perintah sunnat? Ini ulama berbeda-beda pandangan. Imam Ahmad dalam madhabnya wajib hukumnya mencuci tangan setelah bangun tidur. Namun mayoritas ulama termasuk madhab kita Syafi'i, sunnat hukumnya mencuci tangan setelah bangun tidur, baik tidurnya siang maupun tidurnya malam. Meski dalam korena hadis fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kemana bermalam tangannya, artinya tidur malam. Tapi tidak itu yang dimaksud. Umumnya orang kalau malam tidur, tapi bisa aja seorang security malamnya kerja, siangnya tidur. Pokoknya bangun dari tidur, sunat tangannya dicuci dulu sebelum dimasukkan ke wadah, sebelum ngambil makanan, ngambil apa saja, dicuci dulu tangannya. Itu hukumnya sunnat. Makruh, kurang disukai oleh Rasulullah bila mana bangun dari tidur tangan tidak dicuci, malah masuk ke dalam air, ngambil makanan, ngambil gelas, ngambil ini, ngambil itu, dan seterusnya. Ini satu. Yang kedua, kenapa hukumnya sunat di dalam madhab Syafi'i? Karena najisnya tangan masih diragukan. Belum tentu tangan ini najis, cuman mungkin saja tangan kita memegang dubur kita, mungkin saja tangan kita memegang darah, bisul, dan seterusnya, kotoran yang mengandung bakteri, dan ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Ini di antara ajarannya. Yang ketiga, kenapa Nabi ajarin ini? Latar belakangnya, karena segala macam ada latar belakang. Begitu. Latar depan udah nggak ada jalanan, yang ada latar belakang. Kenapa ini Nabi menyuruh begini? Asal muasalnya orang Arab kebiasaannya dia kalau cebok, mohon maaf, pakai tisu, pakai batu. Kalau zaman dulu pakai tisu kering. Kalau cebok pipis pakai tisu kering. Yang dicontoh orang modern di bandara segala macam itu pakai tisu. Ceboknya di pesawat pakai tisu. Karena ceboknya pakai tisu dan kondisi Arab Saudi itu panas, maka saat tidur keluar keringat, sehingga dubur itu yang tadinya kering menjadi basah. Maka bisa saja tangan itu megang dubur yang ada najisnya, sehingga Nabi mengingatkan jangan sampai tangan yang kena najis ini masuk kepada air yang sedikit, sebab itu akan merubah air menjadi najis. Yang ketiga, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa air yang sedikit bila mana terkena najis maka akan menjadi najis walaupun tidak berubah. Ini air di ember, kena kencing, kena apa saja yang najis, otomatis najis meski tidak berubah. Contoh, lantai kita kena kencing anak, najis, maka kemudian dipel,
kain pelnya masukin di ember. Ember ini enggak ada 2 kula 216 liter, enggak ada. Maka dengan kain pel yang kena najis masukin di ember, air ini otomatis najis, maka jadi najis. Lalu kita gosok lagi sampai kita bilang sama si mbak kita, mbak kamar juga belum sekalian, gosok juga pakai itu. Maka lantai rumah kita najis, dikasih kipas jadi kering. Pulang kita kerja dari Mercu Buana, buru-buru maghrib wudu, kita injak lantai yang ada najisnya. Rakaat 1 baca surat Yasin sampai kelar, rakaat 2 tabarok sampai kelar. Kagak sah, sebab kaki kita ada najisnya. Kalau sampai begitu dari hadis yang kita pelajari saat ini. Yang keempat, orang yang tidur manakala tangannya dicelupin di wadah yang wadah itu tidak mencapai 2 kula, maka wadah itu air itu menjadi najis. Mafhumnya, bila mana air itu banyak kayak kolam gede, lalu tangan kita ada najisnya, ini bukan materi kita. Boleh kayak tangan kita dimasukin di kali gitu, dicuci enggak apa-apa, sebab yang di Nabi komentari fil inai, pada wadah tuh ember, sehingga air itu tidak mencapai 2 kula. Sehingga air yang kurang 2 kula, jangan sampai bangun dari tidur tangan kita dimasukin ke dalam wadah sebelum dicuci dulu. Bagusnya 3 kali, sekali sudah cukup memadai. Sekali. Bila mana bangun tidur ini kita langsung wudu, maka ajaran nyuci tangan include pada wudu, artinya sudah cukup pada pencucian ini. Bila tidak mau langsung wudu, maka ajaran ini terpisah. Pokoknya setelah kita bangun tidur, jangan megang apa-apa sebelum tangan dicuci terlebih dahulu, mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Yang kelima dari ajaran kita ini adalah suluku sabilil ikhtiyat. Nabi mengajarkan kepada muslim harus mengambil jalan preventif. Karena kita tidur, enggak tahu tangan kita megang najis atau bukan. Ini diragukan najisnya, yang pasti suci, ragu. Yang kayak begini nih, barang yang ragu nih, dah biar kita mantep, cuci aja tangan dulu sebelum masuk ke dalam wadah, ngambil daripada makanan-makanan yang ada, begitu. Kemudian berikutnya, hadis ini berbicara tentang kebenaran bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar Rasul utusan Allah. Dari hadis ini saja, dari mana kita bisa mengata begitu? Sebab Nabi mengata, bila kita bangun tidur, tangan jangan langsung masuk ke wadah, cuci dulu. Cuci dulu. Ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah disuruh mencuci tangan ini tidak mungkin daripada kenyataan betapa tangan ini mengandung bakteri, virus yang berbahaya pada kesehatan tubuh. Nabi tahu betapa sumber di antara dampak buruk pada kesehatan manusia
bakteri lebih banyak bersarang pada tangan manusia. Dari mana ini Nabi tahu? Tidak mungkin kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, tangan manusia merupakan penghantar yang paling dominan untuk masuknya penyakit pada tubuh manusia. Tangan ini adalah penghantar terutama masuknya kuman-kuman bakteri pada tubuh manusia, dan kebiasaan mencuci tangan mampu untuk menghindarkan manusia dari berbagai macam penyakit dan bakteri. Bahkan bila orang itu tidur memegang kemaluan saat tidur, di dalam teori modern dokter-dokter itu menyampaikan lebih daripada 10.000 virus yang ada di tangan saat kita tidur megang kemana-mana badan. Dari mana itu Nabi sampai tahu kayak begitu? Kalau bukan dari wahyu dari Allah. Yang jadi profesor kita yang ngomong Nabi. Nabi ngomong sedikit, orang banyak jadi profesor hanya gara-gara meneliti satu hadis. Kenapa? Bangun dari tidur, tangan ini kudu dicuci terlebih dahulu. Berikutnya, ini Nabi mengajarkan cara memberi pengajaran dengan metode yang terbaik. Karena hadis ini fakultas hukum ngambil, fakultas tarbiyah ngambil, fakultas kesehatan ngambil dari hadis ini. Belum fakultas nanti komunikasi urusannya. Jadi dari mana ini berbicara tentang pendidikan? Kalau ngajar, di dalam memberikan satu ungkapan, berikan alasannya supaya lebih mantap ilmu yang diterima oleh audien. Nabi bilang, bila seorang kamu tidur, bangun, lalu ketika bangun tidur jangan dimasukin tuh tangan ke wadah. Emang apa? Ente nggak tahu tangan itu megang apa? Ini namanya alasan. Khawatir tangan kita memegang benda-benda najis dan itu akan mengganggu kesehatan kita. Maka cara Nabi mengajar memberikan satu hukum disertai alasannya. Enggak kemudian langsung aja, tapi harus ada alasan-alasannya. Dan ini pendidikan paling baik. Begitu. Orang dulu karena puyeng cara mengajarnya, maka kalau malam mau ngirim makanan ke rumah saudaranya ditutupi daun pisang nasi. Kenapa mak ditutup pisang? Takut dijilati setan. Ini alasan, walaupun alasannya enggak matang, tapi benar. Ini pendidikan. Pamali, kenapa pamali? Udah pamali aja, namanya enggak ada alasan. Harus kalau memberikan sesuatu berikan alasan-alasannya supaya ilmu itu menjadi mantap adanya. Berikutnya, dari hadis ini kita bisa ambil tentang akhlak. Betapa Nabi mengajarkan kepada kita adab-adab bangun tidur. Tinggal kita yang ngaji ini akurin bangun tidur kita. Sudahkah mengikuti tuntunan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mana ada bangun tidur? Saya mau urut sebelum hadis ini. Yang pertama, kalau kita bangun tidur, kucek mata, usap wajahnya, diginiin, bangun tidur tuh matanya tuh. Baru duduk gitu sambil tiduran kayak kucek mata mah. Atau dibalik, duduk dulu baru usap-usap wajah, kucek-kucek tuh mata tuh, biar menghilangkan rasa kantuk.
Itu satu. Nabi kalau bangun tidur begitu tuh. Gitu. Kalau kita udah begitu, alhamdulillah. Kalau belum kita kayak begitu, alhamdulillah juga. Alhamdulillah apa? Allah kasih panjang umur sehingga pelanggaran ajaran Nabi kita ke depan dari umur yang tersisa kita bisa sempurnakan. Itu begitu. Ketiga, jadi duduk usap wajah atau dibalik, usap wajah lalu duduk. Jangan langsung bangun tidur jalan karena belum stabil. Anda jatuh, tulangnya patah, yang disalahin Allah lagi. Padahal Nabi sudah diajarin bangun tidur duduk dulu atau usap wajah dulu baru duduk atau terserah antara dua tuh. Yang ketiga, kalau Nabi bangun tidur adalah membaca doa. Doa bangun tidur. Biasa yang kita sering baca, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Habis ini Nabi membaca ayat Quran surat Ali Imran ayat 191 sampai 200 sampai ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sampai itu Nabi baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Itu Nabi setiap bangun tidur. Kalau kita sudah kayak begitu, alhamdulillah. Kalau kita belum, alhamdulillah juga. Alhamdulillah Allah kasih panjang umur, kita sempurnakan. Belum hafal 10 ayat terakhir dari Ali Imran, tempel, medianya banyak, ketik, fotokopi, taruh di rumah, ditempel di dekat tempat tidur. Jangan TV doang di kamar aja dikasih TV. Ini aja nih, biar kita ngerti bangun tidur baca itu supaya kita benar adanya. Jangan doa mau bersetubuh yang ditempel di situ. Ini jadi ribet urusannya. Karena ada seorang anak SD ditanya sama gurunya, coba doa makan. Dia doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cakep kata bu guru. Lalu coba doa mau tidur, Allahumma jannibna wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kata guru, loh, doa mau tidurnya kok itu? Dari mana kamu? Baba sebelum tidur baca doa ini nih, ditempel bahkan di kamar. Nah, ini salah nih, salah. Ini ditulis doa mau tidur, ngibulin, akhirnya diapalin sama anaknya. Jangan. Tulis 10 terakhir surat Ali Imran, tempel. Kemudian mana? Inilah ajarannya. Setelah kita membaca doa, berikutnya cuci tangan. Cuci tangan. Jangan enggak tangan cuci. Habis tangan cuci, mana lagi? Pertemuan yang lalu, hirup air ke hidung, sedot 3 kali. Itu bangun tidur. Terus kalau mau terus tentu wudhu. Terusnya setiap bangun tidur, mau siang mau malam. Inilah ajarannya. Kalau bangun tidur baca doa itu, duduk usap wajah atau usap wajah duduk, doa, lalu kemudian cuci tangan, lalu kemudian sedot air ke hidung, lalu bersiwak, orang sekarang gosok gigi, lalu berwudu. Inilah adab-adab yang amat sangat modern, jauh lebih modern. Betapa kebudayaan di akhir zaman mengikuti kebudayaan barat yang tidak mengerti tentang bagaimana seorang manusia kudu duduk pada derajat manusia yang seutuhnya. Betapa ada orang bangun tidur jam 10, tidur pagi, bangun jam 10, padahal tidur dari malam, lalu dibangunin oleh istrinya,
Kang Mas, sarapan, suruh sarapan pisang goreng. Begitu. Maka bangun tidur, langsung aja pegang pisang. Padahal tangannya habis kena segalanya. Dan ini akan mengganggu pada kesehatan dan muncul penyakit stroke, hipertensi, jantung, kanker, segalanya gara-gara dia tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu pastinya kalau bangun tidur langsung disuruh sarapan, betapa keluarga ini tidak islami. Kenapa? Karena dia pasti enggak sholat. Tapi kalau cuci tangan, ini pasti bakal disuruh wudhu, disuruh sholat. Bangun tidur mau bangun jam berapa aja, sholat. Walaupun kita bangun jam 9 minggu, sholat subuh dulu, baru yang lain. Karena ini penting, bakteri paling banyak bersarang pada tangan dan itu mengganggu pada kesehatan kita manusia. Inilah diantara adab-adab bangun daripada tidur dari kitab yang kita bisa ambil pada pertemuan ini. Kemudian mencuci tangannya dalam hadis disunahkan 3 kali, tentu karena kemungkinan ada najis. Apatah lagi kalau nyata-nyata ada najis, itu mesti kudu 3. Begitu. Enggak ada najis aja disuruhnya sama Nabi 3, apatah lagi ada najis. Ini saudara diantara yang kita bisa ambil dari hadis ini untuk melengkapi daripada kajian kita ini. Kalau sebelum tidur apa diantara yang disuruh oleh Nabi? Ada satu riwayat hadis yang diperdebatkan sanadnya oleh banyak ulama, tapi diamalin oleh banyak ulama juga. Satu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam panggil Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Adab mau tidur. Kata Nabi, ya Ali, la tanam hatta ta'tiya bi khamsati asya. Ali, ente jangan tidur sebelum ngamalin 5 perkara. Ente jangan tidur ya, kata Nabi sama Imam Ali, sebelum ngamalin 5 perkara. Apa itu? Ente jangan tidur, yang pertama kata Nabi, jangan tidur sebelum khatam Al-Quran. Jangan tidur sebelum khatam Al-Quran. Kedua, jangan tidur sebelum sedekah 4.000 dirham. Begitu. Biar gampang aja dah, 4 juta. Jangan tidur, sedekah dulu. Begitu kata Nabi, 4.000 dirham. Jangan merem tuh mata tuh sebelum sedekah di 4.000 dirham. Ketiga, Ali jangan tidur sebelum ziarah ke Baitullah. Begitu, ziarah dulu, pandang dulu tuh Ka'bah, baru ente merem. Begitu kata Nabi ini. Keempat, jangan tidur sebelum merapihkan rumahmu di surga. Sebelum merapihkan rumahmu di surga. Kelima, jangan tidur sebelum membuat musuh-musuh, orang yang benci, orang yang kita zalimi ridho. Jangan tidur sebelum meminta ridho kepada semua orang yang kita zalimi. Ketika Imam Ali bin Abi Thalib saudara dipesan sama Nabi kayak begitu, lalu Imam Ali bertanya, wa kaifa ya Rasulullah, bagaimana ini bisa sampai subuh kagak merem-merem ini? Kata Nabi, begini Ali,
sebelum tidur kamu baca kulhu 3 kali. Kalau kamu udah baca kulhu 3 kali sama dengan khatam Al-Quran. Jadi sebelum tidur baca dulu apaan? Surat kulhu berapa kali? 3 kali. Itu sama dengan ganjarannya khatam Al-Quran. 2, jangan tidur sebelum sedekah 4.000 dirham. Kata Nabi, habis baca kulhu kamu baca Fatihah 4 kali. Kalau kamu sebelum tidur baca Fatihah 4 kali sama dengan kamu sedekah 4.000 dirham. Gitu. 4.000 dirham. 4.000 dirham. 4.000 dirham. Ketiga, kalau kamu mau tidur baca dulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kalau kamu sebelum tidur baca la ilaha illallah syarikalah 10 kali sama dengan sebelum tidur sudah memandang Ka'bah baru merem. Sudah ziarah ke Ka'bah baru merem. Jadi habis baca kulhu berapa kali? 3 kali. Terus baca Al-Fatihah berapa kali? 4 kali. Terus baca apa? La ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yumitu wa ala kulli syai'in qadir berapa kali? 10 kali. 10 kali. Keempat, membaca la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 10 kali. Itu sama dengan kita bikin tembok, bikin kusen, buat istana di surga kita. Kalau kita pengen bangun istana di surga, sebelum tidur baca dulu la haula wala quwata illa billahil alil azim. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Kalau kita pengen dimaafin sama orang yang kita zalimi, sebelum tidur membaca istighfar 10 kali. Membaca istighfar 10 kali. Baca istighfar 10 kali. Istighfarnya gimana? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa limasyayikhi wa li ahlillah walil mu'minin. Begitu sebelum tidur. Ini diantara adab-adab sebelum kita tidur. Tapi kajian kita membahas sunat. Poin intinya sesudah bangun tidur kita jangan megang apa-apa sebelum tangan dicuci. Ini poin inti ngaji kita, dan ini hukumnya sunnah di dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, sedang dalam mazhab Hambali hukumnya wajib adanya. Demikian yang kita bisa ambil dari begitu banyak makna yang ada pada hadis yang kita baca pada pertemuan ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam. Ini tadi ada video tadi harus cuci tangan dulu. Kemudian ada ayat itu. Bagaimana kalau apakah ada yang ketentuannya? Nabi
Atau kalau lama tidur tadi tidur atau jam-jam baru para kamar mandi itu aja di mana maksudnya air dari ini sekalian wudhu ya. Gimana lagi? Bisa. Yang kedua kayak ini ada berarti lagu sama ini salah yang lagu bangun tidur terus mandi. Oh tidak. Jadi kita ada kamu banyak belajar seperti itu bangun tidur terus mandi. Jadi kita belajar iya, jadi begini, bagaimana itu dengan bangun tidurku terus mandi? Ini kalimat mandi ini adalah kalimat pendek yang maknanya tentu luas kalau kita berbicara dengan agama. Jadi kalimat bangun tidurku terus mandi ini, bagaimana lagu ini benar adanya, tapi tentu ada uraiannya karena dia singkat. Bagaimana ku terus mandi ini? Tentu tahapannya bangun tidur, sebelum ku terus mandi, bangun tidur ucek-ucek mata dulu, lalu duduk, lalu kemudian kita pergi ke jalan ke kamar mandi. Setelah jalan kamar mandi cuci tangan, lalu cuci tangan kita adalah masukin air ke hidung, lalu kemudian itu gosok gigi habis itu kemudian itu atau gosok gigi dulu baru ke hidung. Kalau mau langsung wudhu dari tangan, mulut, hidung, langsung usap wajah, langsung sampai kaki. Udah selesai wudhu, siram badannya, baru bener itu lagu mengikuti tuntunan agama. Karena bagaimanapun harus dijabarin. Kalau tidak, lagu itu akan liar. Seperti di kasur ada dia, di sumur ada dia, di dapur ada dia, di mana-mana ada dia. Dia itu maksudnya Allah, maksudnya di mana-mana ada Allah. Jadi kita walaupun di kasur harus pakai adab, walaupun di dapur pakai adab, walaupun di sumur pakai adab, sebab Allah pandang kita. Ini perlu dijabarin. Tapi biarkan itu lagu, kalau diganti lagi kudu ngarang lagi, puyeng lagi zaman begini nih. Lagi mikirin pilkada aja pada stres dia, apalagi mikirin ganti ngarang lagu lagi, jadi puyeng. Jadi bagaimana kalau mau disingkat bangun tidur, setelah ucap-ucap mata, duduk, doa, langsung wudhu, itu sudah cukup memadai. Sudah cukup memadai. Kalau sampai setiap bangun tidur kita langsung wudhu, amat sangat bagus. Andai karena manusia itu berbeda-beda, andai untuk wudhu ini adalah malas, begitu malas, maka paling tidak ajaran yang parsial ini, yang satu-satu ini kita amalin. Yang penting kita tidak meninggalkan ajaran-ajaran Rasulullah di sisa-sisa umur kita, dari apa yang kita bisa lakukan. Tentu kalau seluruh kita tidak mungkin, tapi kita setapak demi setapak, setahap demi setahap, untuk kita biar sempurna ngikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang kecil-kecil dulu, begitu, kecil-kecil dulu. Kalau nyontoh sampai sholat kakinya bengkak, berat dah kita, berat, itu banyak banget tuh sholatnya. Kita yang kecil-kecil dulu, bertahap, fa insya Allah dari sana akan ada banyak keberkahan dalam hidup kita. Kurang lebih demikian Bapakku yang mulia, wallahu a'lam. Baik, boleh. Nasihat Rasulullah yang maka Rasulullah kepada kaum tadi, para awalnya saya selama ini
Baik, ada beberapa ajaran, bahkan ada yang lewat Siti Aisyah, ada lewat Siti Aisyah dengan redaksi yang berbeda-beda. Kalau kemudian kita mau dikompromikan, ala kulli hal, sebelum tidur jangan langsung tidur, zikir dulu supaya ruhani kita, karena ruh ini kalau kita udah tidur akan ruhul yaqadhah namanya. Karena dalam tidur itu ada dua nyawa dalam badan kita, ada ruhul hayat, ada ruhul yaqadhah. Ruhul hayat kalau dicabut orang jadi mati, kalau ruhul yaqadhah kalau dicabut kesadarannya hilang. Yang tadinya bisa ngelihat enggak ngelihat, yang tadinya bisa dengar enggak dengar, begitu kaya mati, tapi tidak mati. Itu orang yang tidur. Sehingga ruh itu kalau diisi dengan zikir akan ketemu dengan yang baik-baik. Mimpinya ketemu dengan mimpi yang enak-enak, mimpi yang menyenangkan, ketemu orang soleh, ketemu ulama-ulama, ketemu kakek nenek yang baik-baik. Ini karena kita sebelum tidur diisi dengan zikir-zikir. Ini pada tataran prinsip. Ada yang kepada Siti Aisyah, ada yang kepada Siti Fatimah. Di antara yang Siti Fatimah sebelum tidur suruh membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Ini juga ada. Ala kulli hal, Nabi itu banyak mengajarkan kepada para sahabatnya, pada prinsipnya jangan kita lupa dengan Allah. Itu prinsip nampaknya. Karena riwayat ini bakalnya berbeda-beda. Kurang lebih demikian Bapakku. Wallahu a'lam.